orang tuanya juga kadang-kadang juga belum tahu apa itu emosi yang sedang saya alami, gitu ya. Nggak tahu nih, ini emosi apa yang sedang saya alami ini nih. Jadi nama emosinya juga nggak paham, kemudian perilaku apa sih yang perlu saya lakukan kalau saya ngalami ini. Nah, berarti orang tua punya tema, ya. Ini sebelum ngajarin ke anak. Di orang tua juga tidak sedikit orang tua yang nggak tahu dia sedang ngalamin emosi apa. Yang kedua, dia tidak tahu namanya apa. Yang ketiga, dia tidak tahu harus ngapain kalau aku ngalamin emosi seperti yang kualami sekarang ini. Nah, berarti tantangannya di dalam mengasuh atau mendampingi atau melakukan coaching emosi terhadap anak, berarti orang tua perlu dulu tuh tahu tentang, emosi itu apa sih ciri-cirinya emosi, apa sih tujuannya emosi itu hadir dalam hidup kita, bagaimana sih ada 2 kata tuh, memfasilitasi emosi. Kalau marah tuh aku harus ngapain, kalau aku sedih harus ngapain, kalau aku jengkel aku harus ngapain, kalau aku malu aku harus ngapain. Nah, itu berarti memfasilitasi. Yang berikutnya regulasi emosi. Aduh, sebentar lagi apa namanya, aku mau mau ada presentasi nih, sementara barusan lagi sewot. Ini gimana masa presentasi sambil sewot gitu ya. Nah, bagaimana tuh saya melakukan regulasi emosi. Nah, jadi itu ada tema-tema begitu. Nah, sehingga nantinya, eee, orang tua dari penelitian John Gottman itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah, eee, ada orang tua tuh melakukan pengabaian terhadap emosi, ya. Jadi ya ada juga adalah boleh dikatakan menyatakan ketidaksetujuan dengan emosi yang ditampilkan anak. Yang ketiga ada juga orang tua yang membolehkan anak mau emosi apapun. Nah, jadi cara pertama, cara kedua, cara yang ketiga, mungkin teman-teman pernah mempelajari Bomrin ya. Itu kan mirip dengan ada yang namanya namanya authoritarian, ada laissez-faire gitu ya kan. Nah, itu kan, imbangnya gitu ya. Ada nggak peduli gitu ya. Nah Nah, yang diharapkan itu kan autoritatif gitu ya. Autoritatif itu berarti di situ orang tua menjadi coach bagi emosi anak. Nah, apa saja yang perlu dilakukan? Ya tadi itu, bagaimana orang tua ngajarin apa yang sedang dialami anak, memberi nama apa yang nama emosinya apa nih kalau kamu ciri-cirinya seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah mengajarkan skema, jika kamu ngalamin ini, kamu harus melakukan apa. Nah, itu adalah skema emosi. Nah, sehingga nantinya kalau marah lah ngapain, kalau sedih ngapain, kalau kecewa ngapain, kalau malu ngapain. Nah, seorang orang tua yang jadi coach emosi bagi anak akan tahu, emosi yang berbeda, caranya berbeda, pendekatannya berbeda. Nah, sehingga dengan demikian anak dinyatakan akan matang emosi. Mau matang emosi kayak gimana kalau orang tuanya aja nggak paham, kira-kira begitu. Nah, jadi di dalam tema, coaching emosi, jadi orang tua sebagai coach emosi anak, berarti sesi yang awal lebih, mengajarkan apa itu emosi, apa itu fungsi emosi, apa jenis-jenis emosi, apa indikator dari emosi yang sifatnya tepat, adaptif, apa yang dikatakan emosi yang menyimpang atau maladaptif. Nah, sementara di sesi keduanya itu akan disampaikan tentang yang pertama, bagaimana melakukan fasilitasi emosi, bagaimana melakukan regulasi emosi, bagaimana kita kemudian menjadi coach emosi bagi anak kita. Nah, kata anak bisa diganti, bagaimana saya menjadi coach bagi siswa kita. Bisa diganti juga, bagaimana menjadi coach emosi bagi klien kita. Kata klien boleh diganti dengan pasangan, bagaimana menjadi coach bagi pasangan. Bisa siapapun itu kira-kira. Nah, kira-kira begitu, Bu Sophie. Materi berikutnya apa tuh? Dan materi berikutnya